Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya pada yang sudah berkenan hadir, meluangkan, menyempatkan waktu dengan berbagai aktivitas, tapi masih termotivasi, ya, meluangkan waktu kesempatannya untuk mendengar sharing. Nah, sharing kita pada hari ini itu berkaitan dengan publikasi karya ilmiah atau jurnal artikel karya ilmiah. Nah, bagi yang skripsi ini saya kasih contoh format itu dari jurnal kita punya, dari jurnal Galileo, Manajemen Galuh. Nah, format pada inti skripsi itu yang pertama, coba kita perhatikan, cermati betul ya, ini ada judul naskah publikasi itu ditulis dengan huruf kapital. Misal satu contoh, font time-nya yaitu 12, 14, maksimal kata 12 kata. Nah, di sini adalah bagian judul. Jadi ketika kita punya skripsi nanti mau menjadikan skripsi tersebut menjadi jurnal, kita harus punya judul yang jelas. Nah, disinilah tempat judulnya. Tempat judul itu kata tidak boleh lebih daripada 12 kata. Ya, 12 kata itu bisa di-recheck. Jadi kalau ini di blog, dia akan kelihatan di bawah word-nya itu ada berapa kata di bawah word-nya. Itu biasanya dia muncul. Ya, ini langkah pertama. Nah, yang langkah kedua, di sini ada nama-nama penulis. Biasanya nama penulis itu, penulis pertama kita yang punya karya ilmiahnya, penulis kedua dosen pembimbingnya. Kalau ada penulis yang lain ketiga, silakan boleh ditambahkan. Ya, Time News Roman 12, cetak tebal, nama tidak boleh disingkat, tanpa gelar. Artinya kita harus punya nama. Setelah punya judul, punya nama kita masukkan, nama penulis kedua, pembimbing kita masukkan. Oke. Yang ketiga, nama institusi. Kita harus punya institusi. Kalau sehari ini kita berada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo, berarti di sini nama program studinya. Kalau manajemen, kalau akuntansi, akuntansi. Nama perguruan tingginya misalnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo. Ya, kalau ada alamat silakan boleh. Ya. Nah, itu yang bagian ketiga. Poin yang keempat, alamat penulis. Nah, penulis yang masuk sini penulis pertama, email penulis. Kita harus punya email. Email penulis pertama dan ini email penulis kedua. Yang bagian kedua ini siapa penulis keduanya? Nah, ini perlu kita lengkapi dulu. Ini salah satu format template-nya. Ya. Yang selanjutnya itu abstrak. Abstrak ini ada yang membuat dalam dua bahasa. Abstrak dalam bahasa Inggris dan abstrak dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Nah, abstrak itu ditulis dengan Times Roman, cetak tebal dan miring untuk bahasa Inggris. Ya, ini harus ada tulisannya. Kalau bahasa Indonesia dia tidak miring cetakannya, ya normal. Ya. Dalam abstrak ini apa yang perlu ada dalam sebuah abstrak? Ya, jadi nggak terlalu panjang abstraknya. Ini format tidak lebih dari 200 kata word-nya. Ya, paling dia dalam bentuk satu paragraf, tidak buat dalam dua paragraf. Jadikan dalam satu paragraf isi abstrak yang kata-katanya tidak lebih dari 200 kata. Ada beberapa jurnal itu 250 kata atau maksimal 300 kata sesuai dengan tempat terbitan. Ya, hurufnya Time News Roman 11 dengan spasi tunggal, spasi 1 bukan spasi 2 atau 1,5. Cetak miring, spesiali English, ya khususnya untuk bahasa Inggris. Maksimal, maksudnya ini bukan maksimal satu halaman. Kalau maksimal satu halaman ini nanti kata-katanya lebih dari 200 kata. Ya, jadi cukup dia 200 kata satu paragraf selesai dia. Ya. Yang selanjutnya itu bagian berikutnya ada keyword.
Keyword ini adalah kata kunci. Kata kunci ini diambil dari mana? Dari judul. Misal judul kita punya variabelnya berapa? Variabel dalam artikel ilmiah kita. Oh, ada 3, tulis di sini. 3 kata kuncinya. Ya, ditulis. Contoh, variabelnya ada kepuasan, ada motivasi, ada komitmen. Berarti di sini ditulis kepuasan, motivasi, komitmen. Nah, maksimal itu 5 kata kunci. Ya, dipisahkan dengan tanda koma. Ya, ini hal yang sederhana. Sesuai dengan ruang lingkupnya. Spasi tetap sama. Inilah isi dalam abstrak formatnya. Nah, isi yang ada dalam abstrak tersebut, kita perhatikan di sini. Ya, yang berisikan tentang isu pokok. Isu pokok mungkin perlu dalam 3 baris saja. Ya, isu yang berkaitan dengan judul penelitian kita. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan dari penelitian itu apa? Misalnya untuk mengetahui pengaruh dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada metode atau pendekatan yang kita gunakan. Ada dalam abstrak. Dan hasil penelitian. Nah, karena hasil penelitian ini belum selesai, kita belum punya bab 4-nya, belum punya hasil olahan datanya, ini bisa dikasih tanda titik-titik dulu dalam meracik abstraknya. Karena kita belum tahu hasilnya. Kalau tadi misal tujuannya untuk mengetahui pengaruh, kita masih belum tahu hasil tersebut berpengaruh apa tidak. Ya, nah, ini minimal. Kalau mau ditambah nanti ekstra namanya. Itu misalnya penelitian yang untuk penelitian yang akan datang itu boleh ditambah. Selagi dia tidak melebihi 200 kata. Tahu dari ketentuan jurnal yang lain 250 kata. Atau dari yang lainnya lagi ada 300 kata. Seperti itu. Inilah yang harus ada dalam misi abstrak. Minimal. Oke ya. Nah, metode atau pendekatan yang digunakan itu misalnya kita menggunakan alat statistiknya, olah datanya apa saja. Misalnya statistik menggunakan SPSS, kemudian alat yang digunakan menggunakan SPS, Smart PLS, untuk hasil olahan datanya. Sampel dan populasi boleh di sini selama dia tidak lebih, ya, disesuaikan dengan keperluan. Ini yang berkaitan dengan publikasi karya ilmiah. Yang berikutnya, kita mungkin akan membahas sampai teks pendahuluan. Nah, kalau ada penulisan skripsi kan ada pendahuluan, terus ada landasan teori, ada metodologi penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Nah, dalam terbitan publikasi karya ilmiah, itu di pendahuluan itu kadang menggabungkan semuanya. Jadi formatnya kita mengisi di kolom pendahuluan ini, bagian pendahuluan, mengisi di metodologinya, mengisi pada pembahasan, ini ada pembahasannya, kemudian mengisi pada kesimpulan, saran, dan ucapan terima kasih, serta daftar pustaka. Nah, ini akan kita bahas step by step. Saya coba men-sharingkan apa sih sepertinya di pendahuluan itu apa yang mau kita buat isinya gitu. Nah, kalau di skripsi mungkin latar belakangnya sampai berlembar-lembar, 1 lembar, 2 lembar gitu. Di sini tidak perlu, ya, bukan tidak perlu, karena dia keterbatasan dengan jumlah halaman maksimal. Ya, mungkin kita perlu 1 paragraf, 1 paragraf itu cuma 5 baris. Itu pendahuluan yang mencakup latar belakang. Ya, jadi harus latar belakang kita ambil yang strong point atau core dari pendahuluan di latar belakang kita itu banyak. Nah, dari kita buat 2 lembar latar belakang atau 1 lembar, apa yang kita anggap paling penting di 1 lembar itu kita jadikan isu latar belakang di sini. Oke? Atau suatu permasalahan, masalah kita masukkan di sini. Yang betul-betul mendesak harus kita selesaikan. Tadi masalah kinerja misalnya, masuk di sini. Kenapa kinerja itu penting? Nah, itu dijelaskan di sini yang berkaitan dengan latar belakang dan rasionalisasi kegiatan penelitian yang masuk akal sedikit. Kaitannya pentingnya kinerja tadi, isu masalah kinerja dengan kaitannya dengan penelitian kita meneliti tentang kinerja. Cukup 1 paragraf, only 1 paragraph, ya. Kemudian tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah. Nah, masalah harus ada muncul di sini, boleh. Masalah ada di sini, kemudian tujuannya juga ada di sini, ya. Nah, ini
kita sesuaikan dengan cara kita writing style. Jadi style kita menulis. Kalau saya biasanya saya membuat satu paragraf tentang isu, kemudian isinya itu adalah tentang tinjauan pustaka ini berkaitan dengan teori. Contoh tadi kita judulnya ada variabel motivasi, ada variabel kepuasan, dan ada variabel kinerja. Kinerja. Nah, masukkan teorinya di sini. Ini termasuk bagian satu juga. Jadi kalau kita boleh ketik di sini misalnya satu ada bagian latar belakang. Oke, latar belakang ini satu paragraf. Kemudian kita teori. Teori kita tentang teori apa tadi? Teori motivasi misalnya. Ini harus kita kumpulkan. Kemudian teori kepuasan harus kita kumpulkan. Kemudian teori kinerja, ya, kinerja. Nah, kita punya variabel ini. Nah, ya, saya coba saya blok ini. Nah, nanti baru kita tata. Nah, teori ini kita perlu berapa banyak? Sama kita mampu, tapi jangan terlalu lebih banyak. Kalau saya biasanya saya cari sekitar 3 teori. Ini pengertian motivasi satu, pengertian duanya, pengertian tiganya. Ya, nah, yang lebih bagus lagi kalau kita dapat menyimpulkan dari ketiga teori tersebut. Kita membuat sebuah kesimpulan dari pemahaman kita tentang contoh di sini motivasi menurut Ezer. Oke, di sini motivasi menurut Robin. Di sini motivasi menurut Azri lah. Gitu. Nah, 3. Oke. Nah, dari pendapat 3 ini saya simpulkan. Nah, sini kuncinya apa? Substansinya, core-nya, the strong theory dari Ezer, the strong theory dari Robin, dan teori dari saya. Itu kita coba buat kesimpulan. Berdasarkan pemahaman kita tentang teori. Begitu juga halnya dengan teori kepuasan. Kita cari 3 teori kepuasan dari sumber referensi buku atau pembacaan. Begitu juga halnya dengan teori kinerja. Ada 3. Kita juga membuatkan kesimpulan yang lebih baiknya. Jadi kesimpulannya ya makna yang akan kita pakai, kita gunakan pemahaman kita tentang kepuasan. Pemahaman kita tentang kinerja yang dimaksudkan dalam penelitian kita itu kinerja yang seperti apa. Memudahkan pembaca. Selesai kita yang berkaitan dengan teori pendahuluan. Yang berikutnya langkahnya tentang indikator. Indikator tadi, indikator motivasi. Kemudian indikator tentang kepuasan. Kemudian indikator tentang kinerja. Ini juga dari teori indikator. Kita cukup memasukkan satu teori indikator yang mau kita pakai untuk mengukur motivasi. Yang akan kita jadikan nanti untuk membuat pernyataan instrumen kuesioner kita. Kepuasan juga satu cukup. Kalau di skripsi mungkin boleh Kak, 2, 3, kak. 4. Ini kucing nih, Nah, mau melahirkan tuh dia tuh. oke. Nah, kemudian untuk kinerja juga satu is okay. Nah, nah ya, ini yang mau kita pakai. Selanjutnya apa lagi yang ada pada konteks pembahasan kita di pendahuluan? Kita sudah mulai memasukkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu kita perlu berapa? Tadi kita punya variabel. Katakanlah judulnya itu pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Kita perlu penelitian pendahulu tentang motivasi terhadap Kerja, kinerja. Harus ada penelitian terdahulunya tentang itu. Kita dapatkan dari hasil abstraknya. Nanti saya kasih contoh. Ya. Kemudian pengaruh apa lagi? Kepuasan. Kepuasan terhadap kinerja. Kita harus punya penelitian ini. Ya, kalau kita menggunakan kovarian. Nah, ada lagi yang selanjutnya. Misalnya kita punya penelitian tentang motivasi dan kepuasan terhadap kinerja. Kalau dia berbasis kovarian. Nah, ini ada penelitiannya.
Nah, penelitian ini kita perlu berapa? Supportnya 3. 2, ya. 2, kemudian 3. Ya. Nah, perhatikan ya, 3. Kemudian ini juga kita perlu 3. 1, 2, 3. Yang bagusnya. Ya. Ini tambah, ini juga 3 penelitian terdahulunya. Oke, 2, 3. Nah, referensi kita sudah banyak ini. Ini aja daftar pustakanya kalau 3-3 sudah 9. Ditambah teori tadi 3-3, banyak daftar pustakanya. Nanti kita berikan simulasi tipnya. Nah, setelah terisi, kita masuk pada model yang akan kita buat namanya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu kita masuk di sini. Ya. Nah, di sini namanya nanti kerangka pemikiran, penulisan gambarnya itu di bawah. Nah, penjelasannya begini. Saya lihat di bab 4 nih. Kalau tabel, itu kita menulisnya di atas. Tabel 1, format tabel. Ya, tabel 1 di sini judul tabelnya. Kalau gambar, menulisnya di bawah. Gambar 1. Nah, apa namanya? Kalau gambar kita masuk di sini, berarti kita buat di sini adalah gambar. Nanti rapinya menyusul ya. Kerangka pikir misalnya. Kerangka pikir. Nanti gambarnya ada di atasnya. Nah, dari kerangka pemikiran itu, baru kita buat yang namanya hipotesis. Ya. Hipotesis mengacu kepada indikator, tadi ada kesimpulan, ada awal ya, latar belakang. Nah, latar belakang itu, style kita menulisnya itu, rumusan masalahnya itu, atau tujuan penelitiannya mau di awal atau mau di akhir. Di akhir itu seperti ini. Setelah semuanya ada ini, penelitian-penelitian ini, termasuk rujukan, kita bisa masuk rumusan masalahnya di sini. Atau rumusan masalah kita itu setelah kita menjelaskan latar belakang. Ini latar belakang kita jelaskan satu paragraf. Ya, ini katakan satu paragraf. Kita masukkan. Sehingga rumusan masalah kita apa? Rumusan masalah. Rumusan masalah kita misalnya ada 3. 1, 2, 3. Contoh 1 tadi motivasi. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja misalnya. Ini 1. Ya. Yang kedua, kita pas apakah kepuasan misalnya. Kepuasan berpengaruh terhadap kinerja. Ya. Ini rumusan masalah. Yang ketiga, rumusan masalah kita apakah motivasi dan kinerja ini secara bersama dan kepuasan berpengaruh terhadap kinerja. Ya, ini rumusan masalah. 1 sudah terselesaikan. Oke. Nah, setelah rumusan masalah kita boleh masuk di sini yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Oke. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Karena di abstrak juga ada yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Nah, tujuannya apa? Karena di sini ada 3, tujuannya berarti ada 3. Nah, contoh, untuk mengetahui, langsung aja diganti. Untuk mengetahui pengaruh. Pengaruhnya di depan kan. Nih ya. Untuk mengetahui pengaruh ini nih. Ya. Nah, untuk mengetahui pengaruh seperti ini, contoh motivasi ini dihapus. Ya. Nanti bisa dicermati. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja, misalnya. Ini pernyataan, tidak ada tanda tanyanya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Nah, untuk mengetahui pengaruh, ini bisa di-copy. Nah, untuk mengetahui seperti ini, pengaruh kepuasan, ini dihapus. Jadi, 1 hari selesai itu. Ya, 1 hari kita bisa selesai mengerjakannya. Nah, teorinya sudah ada. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kepuasan terhadap kinerja. Ini hanya sampel
Ya, selesai tugas kita. Karena tujuannya ini ada 3 rumusan masalahnya. Untuk hipotesis silakan di-copy, dipindahkan ke tadi. Nah, di sini sudah terangkat ada hipotesis. Berarti hipotesis kita juga ada 3. Saya kasih contoh. Ini hipotesis 1. Apakahnya langsung kita hapus ya. Hipotesis kita ada motivasi berpengaruh terhadap kinerja. D. Ini menjadi H2. Hapus. Nah, dugaan kita ini menjadi H3. Dihapus. Nah, sudah selesai kita mendiskusikan di pendahuluan. Bab pendahuluannya. Sudah selesai kita, kalau judulnya sudah selesai. Nah, untuk metodologi penelitian, ini kita perlu sekitar 1 paragraf atau 2 paragraf saja. Nah, next ini akan kita bicarakan next pertemuan. Ya, next pertemuan akan kita bicarakan. Tapi kita konten yang isi dalam ini. Nah, dalam ini pun cuma berapa lembar. Jadi harus ada judul dulu. Nah, hasil kan belum. Ingat titik-titik. Nah, terus treatmentnya untuk kita menyelesaikan ini seperti apa? Nah, saya share. Ini saya share yang versi Indonesia ya. Supaya nanti dia di-convert ke dalam bahasa Inggris juga jauh lebih sederhana. Misalnya kalau pendahuluan itu introduction gitu. Nah, kemudian kalau metodologi ya tetap masih konteks metodologi itu. Research methodology, research method. Hasil ya result result dan diskusi seperti itu. Oke, kemudian kesimpulan tetap nanti ada saran. Ya, conclusion namanya. Kesimpulan. Sama ucapan terima kasih nanti. Terima kasih itu nanti ada yang format di bahasa Inggrisnya. Daftar pustaka menyusul. Karena ini semua harus dipelajari step by step. Oke. Nah, saya coba kasih tahu. Pak, kita bisa dapatkan isu itu dari mana? Satu, isu latar belakang ini bisa dari teori. Ya, ada teori dapat kita pakai. Bisa dapat juga dari penelitian terdahulu. Terus kita mau cari penelitian terdahulu seperti apa? Teori itu kira-kira contohnya seperti apa? Teori motivasi ini misalnya. Ini ya, saya enter sedikit, supaya mudah. Nah, perlu membuat suatu draft sesuai dengan keperluan. Misal draft yang kita perlukan, contoh, kita perlukan draft yang paling penting itu teori motivasi, teori, semuanya basis teori ini, teori kepuasan, teori kinerja, indikator, penelitian terdahulu. Nah, sekarang kita lihat, buat folder masing-masing, ya, masing-masing folder. Saya coba share, kita bisa lihat sama-sama. Ini contoh yang saya buat dalam bentuk folder. Nah, coba kita perhatikan di sini foldernya ini, ya. Oke, folder. Nah, di sini indikator. Kalau kita punya 3 tadi kita tulis indikatornya. Nah, di sini. Tapi ini indikator yang tadi ya, ini indikator yang bimbingan ya. Nah, di sini kita sudah dapat kita indikator kinerjanya, tadi indikator kinerjanya, kemudian indikator kepuasannya, dan motivasi. Ini kan variabelnya berbeda. Dibuat folder supaya kita mudah mengambilnya. Nah, kemudian jurnal penelitian dibuat folder penelitian terdahulu. Nah, ini semua penelitian terdahulu yang sudah ada, yang mau kita pakai. Penelitian tentang pengaruh fasilitas kerja terhadap kepuasan kerja misalnya. Sudah ada semua di sini. Oke. Ini ada berapa banyak seperti itu, ya. Nah, kemudian template jurnal, ini variabel. Variabel. Kita bisa melihat dari jurnal. Jurnal contoh variabel tentang fasilitas dan motivasi ya. Kalau saya klik ini muncul ya. Jurnalnya Pak Dris? Muncul? Belum. Nah, kalau saya klik tadi ini saya stop dulu, saya share. Ketika diklik dia akan muncul jurnalnya. Sorry. Kita lihat jurnalnya ya. Jurnal yang barusan ke tentang tadi saya klik nih fasilitas kerja jurnal nih. Oke. Kita lihat saya share tentang
Fasilitas kerja. Nah, ini jurnalnya. Muncul ya? Betul. Nah, itu. Muncul ya. Nah, lihat di sini. Sebenarnya di sini juga ada teori. Izin ya. Contoh, Ciptono. Dia juga mengatakan bahwa motivasi kerja atau tempat kerja merupakan ini juga bagian dari teori. Kita perlu 3 teori. Nah, ini ada teori yang bercakap tentang kinerja. Yang bagus kalau kita punya bukunya. Kinerja sendiri menurut Siagian, ini menurut Siagian. Kalau kita punya 3, kita ambil dari Siagian, kita lihat dari yang lain lagi. Masing-masing 3 teori. Makanya kita perlu tadi seperti ini. Menderapnya itu dalam bentuk, ini ya, menderapnya itu, saya kembali lagi. Nah, ini. Wait. Ke bentuk teori. Nah, ini namanya folder yang sudah teori. Jadi kita mau memasuknya gampang. Nah, maksud dari saya ambil satu contoh rangkuman dari sebuah teori. Ketika sudah ada, kita convert dalam bentuk Word-nya. Contoh yang sudah kita convert ke dalam bentuk Word ya. Ini Word. Nah, ini sudah kita rangkum. Ini teori tentang kinerja. Kita rangkum dari Wibowo, kita rangkum dari Surya Dhamma, kita rangkum dari Herianto, kita rangkum dari Uma, kita rangkum dari Fahmi. Bahkan ini 1, 2, 3, 4, 5 teori. Ya, ada 5 teori. Ya. Teori motivasi juga begitu. Nah, di sini saya ambil 2. Ya, teori motivasi 1, Samsudin, yang kedua Marihot. Teori kepuasan kerja di sini 1, 2, dan 3. Boleh dari pembacaan buku. Ya. Nah, indikator juga kita perlu 1 saja. Ini contoh. Ya, indikator kita perlu 1, masukkan indikator kita menurut siapa. Kalau kita mengadaptasi dari penelitian terdahulu itu bisa juga kita masukkan di sini. Tapi dijelaskan nanti di bagian 4 metodologi penelitian. Nah, penelitian terdahulu, nah di sini ada motivasi ke kinerja, pengaruh motivasi terhadap kinerja. Kita hanya mendeskripsikan hal yang sederhana ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ini menurut siapa? Oh, menurut Debbie Amar Aparuk dan Tan Evan Tejono di tahun 2023. Ini satu penelitian. Nah, kemudian ada lagi penelitian dari Yos. 2 penelitian. Mulai lagi kita cari, tapi kita sudah menyimpan di folder terdahulunya. Motivasi terhadap kepuasan, kita masukkan. Kemudian kepuasan terhadap kinerja, kita masukkan. Nah, ini yang nanti memudahkan kita ketika kita masuk. Nah, ini kita copy paste nih. Contoh, motivasi terhadap motivasi terhadap kinerja. Nah, ini kan bisa kita copy paste. Kemudian kita pindahkan ke template kita tadi. Manggalonya. Nah, di sini ada terhadap kinerja. Nah, di sini kan minta 3. Nah, ini sudah masuk. Sudah selesai tugas kita yang ini. Nah, itu. Begitu juga halnya dengan kepuasan kerja, tapi harus hasil penelitian dari kepuasan kerja. Dan kita harus punya jurnalnya. Jadi kalau ini sudah terisi, seperti ini contohnya, dan ini juga terisi sepenuhnya, pendahuluan kita sudah selesai sebenarnya. Nah, cuma Pak, pembacaan hasil penelitian itu dari mana? Kita kembali lagi ke penelitian terdahulu. Contoh, kita kembali ke jurnal tadi. Ya, share jurnal. Oke. Nah, kita coba baca di bagian ini. Ini contoh ya. Tapi contoh ini kan tempat kerja terhadap kinerja. Kita baca bagian abstraknya. Lihat di sini. Dari abstrak itu kita baca, cari hasilnya. Ada tak hasilnya? Nah, hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh dari variabel fasilitas tempat kerja terhadap kinerja karyawan. Kita hanya perlu ini. Tidak perlu banyak. Nah, ini. 1. Karena hasil penelitian sebelumnya. Jadi kalau orang kepingin tahu lagi tentang penelitian contoh si Endah ini, ya dia silakan merujuk jurnal. Karena di daftar pustaka kita ada. Itu betul-betul full jurnal yang bisa baca. Nah, kita hanya sebagai rujukan. Oke, nah itu yang berkaitan dengan jurnal. Begitu juga dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lainnya.
Ya. Eh, untuk itu mungkin sekilas kita pada pertemuan kita hari ini, kita berkaitan dengan pendahuluan ya seperti yang telah disampaikan tadi. Next ada pertemuan kita akan bahas tentang apa sih yang harus ada di metodologi penelitian, mulai dari tempat, teknik pengumpulan data, menggunakan kuesioner ini akan kita bahas next. Ya, nah, kalau hasil dan pembahasan ini nanti setelah adanya kuesioner. Nah ini yang berkaitan. Tapi yang umumnya kalau penulisan tabel, tabelnya ngurut. Ya, ngurut dari tabel 1, nanti kalau ada tabel lagi tabel 2, begitu juga dengan gambar. Kesimpulan hal yang sederhana nanti. Ya, nah ini format Indonesia, format bahasa Indonesia dari kita. Saya ambil satu contoh yang format dari eh, OJS yang lain. Nah, di sini template jurnal Sinta 5. Nah, memang ini dalam bahasa Inggris, abstrak sama isinya. Tapi di sini malah kontennya itu summary-nya dari 100 sampai 200. Cuma bahasanya dirubah menjadi introduction. Research method tadi, metodologi penelitian. Result dan discussion itu hasil dan pembahasan. Penulisan tabel sama, cuma cara bentuk tabelnya berbeda, tidak garis ini sesuai dengan keperluan, ya. Nah, kemudian gambar seperti ini, ya. Nah, setelah hasil pembahasan ada namanya conclusion, dia hanya sampai kesimpulan. Ya. Kesimpulan tidak ada sarannya. Berarti saran harus ditambah, dimasukkan di sini boleh. Dilanjutkan dengan referensi. Tampak ya perbedaannya? Kalau dia punya 1, 2, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian dengan referensi. Sudah selesai. Ya, biasanya ada batas maksimal untuk jurnalnya. Misalnya maksimal jurnal paper itu 10 atau 15 seperti itu. Dia punya 1, 2, 3, 4 dan 5 saja. Kita kembali kalau yang punya kita, yang Galo. Yang Galo itu kita punya 1, ya. 1, kemudian 1 itu adalah introduction-nya. Kita punya 2, metodologi penelitiannya. Kita punya 3, hasil dan pembahasan, result and discussion. Kemudian kita punya summary-nya atau conclusion-nya. Nah, kemudian kita punya saran, ya. Punya saran, kemudian saran itu bukan adjustment juga ya. Kemudian ada ucapan terima kasih, acknowledgement namanya. Acknowledgement baru kita punya daftar pustaka. Jadi 1, 2, 3, 4, kemudian Beliin kertas 5, 6, yang semalam. 6, 7 bagian. Dek, Makanya ambilin kertas yang di atas disesuaikan printer. dengan keperluan nanti. Satu. Keperluan penelitian kita. Paling tidak yang utama di pendahuluan sudah selesai. Metodologi biasanya umumnya sama. Metodologi ini. Metodologi menjelaskan pendekatan. Kita menggunakan pendekatan apa? Kualitatif, kuantitatif. Rencana kegiatan kita. Boleh. Ya, kalau kita punya rencana, tapi jangan terlalu banyak. Mungkin 2 paragraf. Ya. Ruang lingkup penelitian kita. Termasuk objeknya. Ya, respondennya. Ya, variabelnya. Bahan dan alat utamanya. Kita menggunakan apa? Ya. Kemudian tempat penelitiannya, kita meneliti di perusahaan apa, PT apa. Teknik pengumpulan datanya, kita menggunakan apa, kuesioner misalnya. Definisi variabel, definisi operasional variabelnya. Variabel bebas kita apa, variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Kemudian boleh ditambah dengan indikator yang kita gunakan dalam penelitian ini. Ya tadi, kalau kita mengadaptasi, adaptasi dan adopsi. Itu dari kuesioner siapa, berapa itemnya itu dijelaskan di sini. Populasi dan sampel juga dijelaskan di sini. Berapa jumlah sampel kita. Oke. Kemudian teknik analisis data, termasuk alat. Alat yang digunakan, misalnya kita menggunakan SPS, SPS kita sampaikan di sini. Kita menggunakan Smart PLS, Smart PLS kita sampaikan di sini. Kita menggunakan AMOS kita sampaikan di sini. Dan alat-alat yang lain. Nah, analisis yang kita lakukan apa saja? Misalnya kita melakukan analisis deskriptif, kita sampaikan di sini, atau tadi kita melakukan analisis regresi atau uji yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan uji
validitas, kemudian normalitas dan regresi misalnya. Kalau kita tidak menampilkan data validitas dan reliabilitasnya, kita tidak perlu menjelaskan di metodologi penelitian. Kita akan melakukan uji untuk melihat pengaruh dengan menggunakan regresi. Artinya hasil regresi saja yang kita munculkan di sini. Kalau kita mau munculkan data normalitas dan hasil regresi, kita munculkan di sini. Ada uji normalitas, kalau kita melakukan uji deskriptif, yaitu analisis min score kayak kemarin itu kita masukkan di sini. Ya, ada analisis deskriptif, ada analisis normalitas, kemudian regresi. Itu pada bagian metodologi penelitian. Nah, ini yang berkaitan dengan metodologi. Sehingga 1 atau 2 paragraf terselesaikan metodologi penelitian ini. Selanjutnya, hasil dari pembahasan. Nah, hasil dari pembahasan ini harus ada data. Data dari mana? Kita harus punya kuesioner yang kita buat dari indikator yang kita punya. Atau kuesioner kita adopsi, mengambil dari penelitian-penelitian terdahulu, kita melakukan penyesuaian, mengadopsi dan mengadaptasi kuesioner penelitian terdahulu terhadap kuesioner penelitian kita, di mana tempat kita meneliti. Seperti itu. Nah, sudah ada itu kita sebarkan datanya. Nah, menyebarkan data itu merupakan salah satu tantangan yang cukup high level dia. Artinya perlu waktu, membuat kuesioner perlu waktu, menyebarkan data, kemudian data itu kembali, itu perlu waktu. Setelah data itu kembali akan diolah lagi dengan alat yang kita gunakan ini, ya alat statistik yang kita gunakan nanti apa untuk kita analisis, apakah menggunakan SPS, kita olah dengan SPS, kalau menggunakan Smart PLS, SEM kita olah dengan SEM. Setelah dapat itu baru kita dapat menjelaskan tentang hasil. Dari hasil kita paparkan tentang pembahasannya. Tapi ini next, 2 ini akan kita maksimalkan nanti pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini mungkin kita cukup pada konteks pendahuluan saja, ya dari depan sampai ke pendahuluan saja. Ya, nanti akan ditambahkan yang lain. Mungkin itu saja untuk sharing apa yang dapat yang kita berikan, kita bagikan pada kesempatan sore hari ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau dikelirkan, kurang barangkali dalam hal-hal penyampaian dan lain sebagainya. Dan juga kalau ada sumber referensi untuk ditambahkan, silakan dari teman-teman, Bapak Ibu dosen ya. Tolong nanti juga diisi apanya tuh absensinya. Bagi yang telat masuk ini kan kita kasih lagi. Link absensi itu ada di chat room. Ya, di chat room. Oke, itu saja. Kurang saya mohon maaf, ribuan terima kasih. Silakan bagi ada yang hal-hal yang mau ditanyakan, baik daripada teman rekan mahasiswa maupun ada tambahan daripada Bapak Ibu dosen, saya persilakan sebelum kita akhiri. Karena kita batasnya waktu kan only 1 hour. Tapi tak apa, lewat sedikit pun tak apalah. 1 jam agak 50 menit kah, ya, 30 menit pun jadilah. Ya, ya silakan Bapak Ibu. Kita dari teman mahasiswa ada Pak Leo, ada Pak Faizul, ada Bu Meria, ya Senggala, Sumarjin, yang lainnya itu Bapak Ibu dosen yang berkontribusi pada kesempatan hari ini. Ribuan terima kasih. Ya silakan kalau ada tambahan dari Bu Yosi, dari Pak Riki, rekan saya, Yosi juga, dan segera selesai doktornya. Kemudian ada Pak Daris, Bu Rina, semua keluarga besar STI Galileo. Semoga apa yang disaringkan itu menjadi hal yang terbaik buat kita semua dan berkah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Silakan, saya sambil santai ya. Nah, ini sedang kita record juga. Silakan teman-teman. Atau ada tambahan silakan. Kalau tidak ada, saya rasa pemahamannya sudah cukup clear. Nah, pendahuluan itu tak perlu banyak. Pendahuluan sedikit, mungkin pendahuluan dengan daftar pustaka, pendahuluan dengan apa namanya tuh metodologi mungkin perlu 2 lembar aja gitu. Nah, pembahasan sekitar 3 lembar. Jadi 2 lembar dengan abstrak 3 lembar. Pembahasan 3 lembar, baru 6 lembar. Kesimpulan dan saran
dan ini 1 lembar. 7 lembar. 7 lembar daftar pustaka 1 lembar, 8 lembar. Ya, berarti sekitar 10 lembar lah maksimal. Nah, selagi itu dapat dipublikasi. Seperti itu. Ayo silakan Bapak Ibu, teman-teman. Ditunggu. Saya izin balik. Ya. Mau pergi. Yang PSP itu mungkin Ya, Nasir. yang PSP, ya Pak Nasir barangkali mulai dari judul, kalau ada kendala-kendalanya apa ya silakan disampaikan gitu. Supaya dapat kita apa kendala bukan kendala ya, yang menantang lah itu. Yang menantang bagi teman-teman apa begitu. Itu tantangan juga bagi kita, nah, bagi saya dan juga bagi teman-teman dosen yang lain gitu. Itu memberikan masukan, saran dan arahan buat kita semua. Gitu. Sebelum Salam. Next pertemuan mungkin kita akan bahas tentang masih dalam konteks ngopi itu tentang kembali ke skripsi yang berkaitan dengan bab 3. Nanti selesai skripsi bab 3 baru kita kembali ke eh, publikasi karya ilmiah dalam konteks metodologi karena dia sejalan itu. Mungkin kalau di skripsi kan banyak lembar. Nah, bagaimana membuat yang sekian banyak lembar itu menjadi 1 atau 2 paragraf di metodologi jurnal karya ilmiah seperti itu untuk publikasi. Makanya poin penting yang diambil dari situ. Ayo silakan, kalau ada tambahan dan masukan. Sudah ada 5 kita. Ada tambahan dari Bu Yosi, Pak Riki? Mas, Pak. Kalau ada silakan untuk menambah kapasitas atau informasi bagi teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, kita closing. Agenda kegiatan kita rutin ya. Kita sempat hari ini nanti dia. Mari kita ada ngopas juga, ngopas santai tadi. Ngopas itu bukan ngobrol apa ngopi paste ya. Beda ngopas itu apa alat statistik yang akan kita gunakan. Nanti kalau sudah selesai di metodologi, termasuk teman-teman yang sudah majukan proposal untuk sidang skripsinya, sidang proposalnya, nah itu kayaknya mesti rutin mengikuti kegiatan ngopas supaya dapat pemahaman yang lumayan membantu. Ya, bagaimana cara teknik olah data sampai pada mendeskripsikan hasil olahan nanti kita tuntas. Kita bahas di ngopas. Seperti itu. Ada tambahan, Pak Riki? Bu Yusi? Pak Riki internetnya bermasalah nih. Oh, Pak Adri, Ya, tambahan kayaknya sudah ada, Pak. Cuman biar apa tertantang aja nih mahasiswa dari Rio itu di izin Pak Adri. Untuk di ya kampus silakan Pak Riki. lain, di kampus lain ada yang mereka tugas akhirnya itu juga melalui jalur publikasi. Kita juga mengakui hal itu ya Pak Adri ya. Ya. Hmm. Jadi teman-teman mungkin ada yang tertarik bagian publikasi ini menarik sekali nih. Bisa lewat jalur publikasi untuk Ya, memang suaranya agak putus-putus Pak Riki. oh putus-putus ya Pak mohon Nah, maaf ini, Pak ah, sambil ini clear. jalan. Oke, Nah clear. iya jadi kan sekarang kita dibolehkan di Permen 53 itu output dari skripsi tugas akhir tidak hanya dari skripsi saja, boleh juga melalui output yang publikasi ya Pak ya. Ya, Nah jadi betul. di teman-teman yang punya ketertarikan di publikasi ini boleh dijadikan pilihan gitu.
Jadi nggak serta-merta kita tuh satu output aja, tugas akhir, ya, tugas skripsi. Nah, Ya, publikasi juga boleh. Nah, karena nanti seperti itu ya. dalam Hmm, konteks skripsi juga ada jurnal juga harus disiapkan kan. betul, Pak. Nah, ya pilihan lah, mana yang Pilihan. dirasakan teman-teman mahasiswa yang merasa nyaman. Nyamannya di mana? Oh, saya nyamannya skripsi ya, silakan. Nyamannya publikasi, ya formatnya seperti yang disampaikan tadi. Begitu. Tinggal membuat perbandingan, termasuk nanti dalam penggunaan alat statistiknya. Nah, kalau sudah dapat paham, mengikuti SPS, oh begini prosedur SPS-nya. Oh begini prosedur kalau penggunaan dengan Smart PLS-nya. Oh begini prosedur kalau penggunaan AMOS-nya. You punya banyak pilihan untuk menentukan mana alat yang membuat you nyaman, enjoy, memudahkan, sehingga eh, apa penyelesaian dalam penulisan skripsinya atau tugas akhirnya karya ilmiahnya terselesaikan. Jadi bukan sesuatu hal yang menjadi beban. Karena kita punya banyak pilihan. Salah satu pilihan kan nothing choice namanya, itu sudah ada pilihan. Nah, ini kita banyak pilihan. Kalau dulu belum ada, nah sekarang kita diperbolehkan dan lain sebagainya ya. Tinggal buat pilihan yang mana kita merasa nyaman dan itu dapat kita lakukan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Diki. Ya Pak, sama-sama Pak Azri. Silakan kalau ada tambahan dari Bu Elvi. Mungkin tambahan sedikit aja. Kalau untuk publikasi ilmiah itu kan kembali lagi ke template atau gaya selingkung yang digunakan oleh masing-masing OJS gitu. Jadi kalau nanti mau buat ya memang kita bisa tulis aja dulu, tapi nanti pada saat mau submit harus diperhatikan template-nya, harus disesuaikan gitu. Kadang beda template, kadang nggak direview, segala macam gitu kan. Mungkin itu nanti jadi perhatian khusus aja, disesuaikan gitu. Karena kayak tadi kan ada yang ada literatur review, ada yang nggak ada. Jadi introduction langsung metode gitu kan. Dia nggak ada Ya, literatur review gitu. Tergantung kembali ke OJS masing-masing. Mungkin itu aja yang nanti kalau ada mahasiswa yang mau ambil jalurnya lewat publikasi ilmiah, eh, kalau udah ada langsung jurnal apa OJS yang dituju, ya langsung aja ikut template yang ini, yang mereka mau tuju gitu. Mungkin itu eh, saran atau yang harus diperhatikan aja, Pak. Itu ya, aja, Pak. ya terima kasih. Benar sekali Bu Elvi. Nah, cuma teman nanti pas mau summit juga dia akan berdiskusi, berkolaborasi bersama pembimbingnya satu. Nah, yang menariknya tadi ya yang jelas konten isi dulu. Nah, setelah konten isi clear di jurnal mana yang mau kita publish, nanti kita sesuaikan template formatnya. Setelah kita sesuaikan template formatnya, last terakhir ini yang cukup menantang juga, yaitu hasil turnitinnya. Nah, jangan masuk submit turnitin belum dicek, nanti dia sudah terbit, terlambat kita. Jadi sebelum itu nanti silakan minta bantuan dari P2M atau ke dosen pembimbingnya yang sudah punya akun Turnitin untuk dicek Turnitinnya. Ketika Turnitin sudah standar dengan syarat dan ketentuan dari OJS tempat publikasi, ya silakan di submit. Tinggal menunggu respon. Seperti itu. Nanti submitnya juga akan bersama dengan dosen pendampingnya, ya karena dia berkolaborasi dengan dosen seperti itu. Nah, itu untuk teman-teman. Jadi teman sudah mulai dapat gambaran. Ya, kalau belum punya judul ya silakan didiskusikan. Saya tak punya judul, kok bisa gitu. Mau ngangkat judulnya apa? Gitu. Ya boleh. Kalau tadi kan hanya sekedar gambaran. Tapi ketika sudah punya judul, sudah tahu apa yang mau dibuat. Oh, saya harus menyiapkan teori. Oh, saya harus menyiapkan penelitian terdahulunya. Oh, saya sudah harus menyiapkan indikator masing-masing variabelnya. Sudah selesai dia untuk pendahuluan. Nanti tinggal deskripsi masuk pada bagian metodologi penelitian. Nah, itu. Karena barang itu sudah ada. Nah, kalau metodologi penelitian nanti akan kita coba bahas dan tuntas pada next pertemuan kita. Ya, nah, masih ada tambahan yang lain dari atau pertanyaan dari teman-teman atau rekan mahasiswa yang sedang melakukan
cadangan riset ke depannya. Silakan. Kita tunggu, ini sudah lewat 9 menit ya. Bisa bagi waktu sekitar 6 menit lah. 4 menit gain. After that kita closing untuk ngopi kita hari ini. Karena kopinya pun sudah mau habis. Jadi ngopinya juga selesai. Oke, silakan. Pak Muhammad Nasir, Sumarji, Meria, Pak Zul sudah jalan ya. Pak Zul nanti akan masuk pada tahap hasil dan pembahasan. Berarti itu berkaitan dengan ngupas nanti. Ya, alat statistik yang akan digunakan apa nanti. Oke, sambil ini kalau bagi yang belum mengisi daftar absensi kehadirannya, silakan diisi. Ya, supaya nanti tidak terlambat kita mengisinya. Absensi ini perlu juga sebagai kegiatan aktivitas kita. Baik, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan ngopi kita pada kesempatan sore hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Terkurang, mohon maaf, ribuan terima kasih atas kesempatan dan waktu kehadirannya bersama Ngopi SI Galileo pada sore hari ini. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.